siang Bu Ajeng. Selamat siang, bagaimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah baik Bu Ajeng. Alhamdulillah baik ya Bu Nur. Bu Nur akan melakukan proses coaching ya? Iya betul Bu Ajeng. Nah, sebelum melakukan proses coaching, nanti saya akan ada yang saya bicarakan dengan Bu Nur ya. Iya. Nanti pada saat proses coaching, nanti Bu Nur akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian proses coaching. Di antaranya seperti sudahkah Bu Nur melakukan proses coaching sesuai alur kita, kemudian sudahkah Bu Nur memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, kemudian sudahkah respon coaching merespon sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh coach ya Bu Nur. Nah, dan jangan lupa Bu Nur ya, dalam proses coaching harus dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, Bu Nur, sebelum melakukan proses coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Nur kembangkan? Oke, terima kasih Bu Ajeng. Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Ya, berarti ada 3 kompetensi yang ingin Bu Nur sampaikan. Kemudian bagian kompetensi mana Bu Nur yang lebih spesifik yang ingin Bu Nur kembangkan? Saya lebih ke mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif dapat fokus sehingga dapat presensi, kehadiran penuh dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Ya, betul sekali Bu Nur ya. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang Bu Nur inginkan selama proses coaching? Coach sudah memiliki solusi atas permasalahannya dan coach memiliki rencana aksi kedepannya yang harus dilakukan. Iya, baik sekali Bu Nur ya. Bu Nur semangat dalam melakukan proses coaching, semoga diberi kelancaran dan coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia alami. Ya. Semangat ya Bu Nur. Ya, Selamat terima siang. kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Yo. Waalaikumsalam Bu Nur, Iya, gimana kabarnya Bu Yo? baik, luar biasa. Alhamdulillah. Bu Yo, Bu Yo di sini kira-kira apa sih rencana dan tujuan pertemuan hari ini, kira-kira apa ya Bu Yo? Ini loh Bu Nur, saya punya beberapa kendala. Iya. Ini punya kendala di kelas. Mm-hmm. Anak-anak ini kalau pas pelajaran matematika tuh semakin hari itu mereka kayaknya semakin lemes dan mengeluh. Gitu. Ya, jadi saya jadinya tuh pengennya itu pembelajaran matematika itu anak-anak happy, semangat, tidak melempem Tidak kayak loyo, biasanya, tidak ya. loyo itu loh Bu Nur. Iya. Saya bingung mau ngapain ini Bu Nur, tolong gitu. dibantu. Kira-kira Bu Yo, dari permasalahan Bu Yo apa sih upaya apa yang sudah Bu Yo lakukan untuk selama ini? Pembelajaran yang sudah saya lakukan sebenarnya saya sudah mencoba beberapa cara, cuman mungkin karena pembelajaran saya ini kurang ice breakingnya mungkin ya. Iya. Jadi sudah pembelajarannya matematika, harus menghafalkan banyak rumus, mungkin kurang ice breaking di tengah-tengah, atau anak-anak kurang diajak bercanda, diajak serius, terus akhirnya anak-anak ini lama-lama jadi bosen, boring, pembelajaran kok monoton, gurunya kok ya serius terus, nggak diajak bercanda sama sekali. Mungkin itu ya Bu Indi ya. Iya. Gini Bu Yo, dari cerita Bu Yo, mungkin ada nggak peluang yang sudah Bu Yo lakukan dari permasalahan Bu Yo rasakan, itu peluangnya seperti apa? Saya itu mencoba permainan mungkin ya Bu ya, permainan, sedikit permainan di tengah-tengah pembelajaran saat anak-anak mulai bosan dan konsentrasi sudah berkurang itu, saya sedikit adakan permainan yang berkaitan dengan matematika atau ice breaking sederhana supaya anak-anak itu kembali fokus dan diajak senang-senang lagi, hatinya diajak senang lagi, sehingga pada saat pembelajaran itu fokus lagi. Jadi walaupun nanti materinya itu tentang materi-materi yang sulit atau misalnya rumus-rumus yang sulit, anak-anak tetap happy. Lalu yang kedua mungkin karena saya pembelajarannya masih berpusat pada guru, kurang berorientasi pada murid, sehingga saya yang terlalu banyak dominan di dalam kelas, anak-anak jadinya bosan, itu mungkin ya Bu ya. Jadi mungkin nanti pembelajarannya anak-anak diajak berinteraksi semuanya sehingga pembelajarannya tidak mudah. Oke, dari permasalahan tersebut kira-kira hambatan apa saja yang dialami Bu Yo?
hambatan itu, kendala yang sangat besar itu bagaimana cara memudahkan materi-materi ini. Misalnya rumus yang sulit menjadi mudah dengan cara pemikiran anak SD. Kalau kita dulu waktu kuliah kan rumusnya pakem kayak gitu loh Bu. Ya, jadi gimana cara kita membuat rumus yang pakem itu, membuat rumus yang sangat sederhana yang bisa dipahami oleh anak-anak sesuai usianya. Jadi kan nggak bisa kita memaksakan apa yang sudah kita pelajari ke anak-anak. Nah ini mungkin saya akan melihat respon dari anak-anak. Artinya anak-anak saya pancing kalau gini, biasanya kalian mengerjakannya gimana. Jadi rumus itu nggak harus itu saja, banyak jalan menuju rumus. Jadi itu yang mau saya cari, rumus yang artinya matematika itu menjadi gampang, asik, dan menyenangkan. Gini Bu Yo, dari skala dari angka 1 sampai 10, kira-kira murid penjenengan ini di angka berapa? Untuk sekarang capaiannya masih di 6 sampai 7. Padahal kita tahu bahwa di kurikulum 13 masih ada KKM sekitar 70 dan KKM sekolah kami 76. Jadi saya merasa bahwa pembelajaran saya ini kurang menyenangkan atau bagaimana, sehingga evaluasi saya ini berarti saya harus memberikan anak-anak pembelajaran yang lebih bermakna, yang lebih menyenangkan, sehingga anak-anak tidak merasa terbebani, sehingga matematika itu jadi menyenangkan. Intinya seperti itu. Betul. Kira-kira Bu Yo, apa tindakan Bu Yo untuk merubah mindset anak biar senang belajar matematika, biar tidak merasa beban, itu kira-kira apa ya Bu Yo? Selain dari tadi permainan atau game itu, mungkin ada trik-trik lain Bu Yo? Ini yang saya sedang coba Bu Nur. Jadi saya juga ikut beberapa pembelajaran matematika di luar yang memudahkan rumus itu menjadi rumus yang sangat sederhana. Lalu saya juga berusaha memahami cara berpikir anak, intinya seperti itu. Jadi mungkin pertama lewat game-game itu akhirnya saya tahu caranya mengerjakan itu nggak harus A, cara B juga bisa, cara C juga bisa. Lalu rumus yang banyak itu bagaimana bisa disederhanakan menjadi satu rumus sederhana yang anak-anak bisa pahami. Tapi tetap zaman sekarang kan zaman now gitu ya. Iya, betul. Anak-anak itu suka sekali menggunakan HP atau gawainya instannya. Jadi saya mungkin kedepannya gamenya itu tidak hanya secara real bermain bersama ini, mungkin juga saya aplikasikan ke game-game yang berkaitan dengan gawai atau pakai HP itu benar. Jadi permainan matematika tapi menggunakan HP juga, biasanya anak-anak lebih tertantang. Iya, bagus Bu Yo. Nah, kira-kira Bu Yo, rencana tindakan penjenengan itu kira-kira kapan dari ide yang jenengan gagaskan itu tadi kira-kira? Saya sudah mulai belajar untuk permainan game itu, membuat game, game pendidikan Bu. Itu sudah mulai belajar di YouTube. Nanti rencananya mau ikut kompetisi seperti itu Bu. Jadi supaya saya bisa segera mewujudkan pembelajaran yang baik untuk anak-anak, sehingga anak-anak ini jadi pembelajarannya itu nggak monoton pakai buku atau game. Kadang-kadang kan anak nggak buku paket saja ya, paket saja atau pakai YouTube saja, atau kadang-kadang kalau sudah game gitu ya. Kalau sudah game pembelajaran di luar itu kadang-kadang lama-lama bosen. Sekarang tuh yang nggak bosen tuh kalau pegang HP itu. Iya. Jadi nanti mungkin pakai game yang pakai HP itu mungkin. Oke. Harapan Bu Yo kedepannya itu seperti apa? Jenengan itu memimpikan murid yang seperti apa dalam kaitannya pembelajaran matematika? Jadi saya pengennya itu anak-anak nggak takut lagi sama yang pembelajaran matematika. Dan kita tahu bahwa matematika ini dipakai sampai jenjang SMA, bahkan jenjang kuliah ini menjadi dasar dari pendidikan. Jadi supaya anak-anak itu happy, kemudian capaiannya itu tidak di 6-7 tapi menjadi 7-8, kalau perlu sampai 9 kata-katanya. Amin. Ya. Namun semuanya butuh perjuangan ya Bu Yo ya. Perlu perjuangan yang luar biasa untuk berkualitas. Dan untuk mengarah ke sana, pastinya Bu Yo tidak sendiri. Pasti ada orang yang berperan di sini yang membantu Bu Yo. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Yo di sini? Yang bisa membantu pertama itu sharing dengan teman sejawat di sini. Nah, kami kebetulan pembelinya 2-2, jadi mungkin teman sudah mengaplikasikan, kemudian dia bisa, saya belajar dari beliau, atau kebalikannya, kami saling belajar lah. Yang kedua juga belajar dari anak-anak. Jadi anak-anak
bagaimana menerima pembelajaran itu happy gitu, nanti kan bisa kita amati, oh senangnya begini, senangnya begini, senangnya begitu begitu dan seterusnya, itu mungkin. Ya. Nah gini Bu, dari permasalahan sendiri sekarang kita ke posisi akhir. Bu Yu sudah menceritakan semuanya dan Bu Yu sudah bisa merefleksikan dan sudah menemukan titik temu dari permasalahan Bu Yu. Kira-kira permasalahan Bu Yu ini titik temunya di mana? Untuk penjenengan kan sudah tadi dari Ya. cerita panjang Bu Yu itu sudah saya amati Bu Yu itu sudah tahu jawaban dari permasalahan Bu Yu itu sendiri. Ya. Jadi yang pertama mungkin arahnya lebih pembelajaran berdiferensi gitu. Ya. Ya. Jadi kita menyediakan banyak permainan, banyak bahan narasumber. Jadi tidak hanya menutup buku, tidak hanya mendengarkan guru. Ya, betul. Kemudian kita juga bisa pakai YouTube, pakai media-media yang lain, TikTok juga bisa, anak-anak zaman now Iya, itu IG. Kemudian kita juga buat permainan yang menggunakan gawai, pakai game seperti itu, sehingga anak-anak pembelajarannya lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Jadi nanti dicampur-campur Iya. gitu gamesnya. Jadi lebih variatif ya. Iya, benar. Sekarang bagaimana perasaan Bu Yu setelah dengan adanya coaching ini, perasaannya Bu Yu seperti apa? Lega saya benar. Oke. Terima kasih ya benar ya. Alhamdulillah. Jadi saya sudah bisa menemukan solusi. Iya. Ternyata begitu ya benar. Setelah Ya. tidak sadar, Bu Yu sudah mencari dan menemukan solusi ya Bu Yu. Alhamdulillah, semoga Bu Yu bisa lebih semangat lagi dan bisa mencapai target angka 7 sampai 9 untuk Amin. pembelajaran matematika yang menyenangkan dan tidak membosankan. Amin. Terima kasih. Sekian dulu ya Bu Yu. Tetap semangat. Terima kasih Bu Ya, Nur. sekian. Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. siang. Selamat siang Bu Nur. Selamat siang Bu Ade. Nah, gimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah. Ya, Lancar ya Bu Nur Iya. ya? Iya. Bu Nur, dari proses coaching yang sudah Bu Nur lakukan, nanti saya akan memberikan apa ya Bu Nur? Beberapa pertanyaan nih. Iya. Setelah Bu Nur melakukan proses coaching. Ya, Bu Nur. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan Bu Nur saat proses coaching tadi? Tadi saya melakukan coaching tadi, saya sudah berupaya sesuai alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan dari pertemuan ini, identifikasi masalah, rencana aksi, tindakan, bahkan tanggung jawab pada komitmen dari pertemuan hari ini. Nah, iya Bu Nur, berdasarkan tadi yang sudah saya hasil pengamatan saya ya Bu Nur sudah melakukan proses coaching sesuai alur Tirta, di mana Bu Nur sudah menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dalam proses coaching itu, kemudian identifikasi permasalahan coaching, dan juga Bu Nur juga sudah mengajukan rencana aksi ke depan coaching yang bisa coaching lakukan, kemudian juga Bu Nur sudah menggali komitmen dan tanggung jawab coaching setelah melakukan rencana aksi ke depan. Selain Bu Nur sudah melakukan alur Tirta, Bu Nur juga sudah fokus atau present saat melakukan proses coaching. Bu Nur juga sudah menjadi pendengar yang aktif, di mana Bu Nur sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Ya, Bu Nur, kemudian pertanyaan terakhir nih Bu Nur ya, kompetensi apa nih Bu Nur yang ingin Bu Nur kembangkan lagi saat melakukan proses coaching nantinya? Yang jelas saya ingin mengajukan kompetensi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali terus informasi secara mendalam dan dapat mengarahkan coach menemukan solusi atas permasalahannya. Hebat sekali Bu Nur. Jadi Bu Nur ingin mengajukan Iya. pertanyaan berbobot ya Bu Iya. Nur, supaya bisa semakin Lebih lebih dalam menggali informasi dan juga Betul. semakin bisa mengarahkan coaching untuk menyelesaikan permasalahannya. Betul. Iya, Bu Nur. Bu Nur tetap semangat, Insya Allah, menjadi coaching yang baik, coaching yang bisa memaksimalkan coaching untuk menemukan permasalahannya ya Bu Nur. Tetap semangat Bu Nur. Terima kasih banyak. Sama-sama. waktunya. Selamat siang Bu Nur. Selamat siang Bu Aja. Iya.